Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dea Akila dari kelas M252 dengan NIM 25040750011. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang diagram pohon tentang proses morfemis. Untuk penjelasan selanjutnya, simak video berikut. Proses morfemis dalam bahasa Indonesia terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah afiksasi atau pengimbuhan. Yang kedua, reduplikasi atau pengulangan. Dan yang ketiga adalah komposisi atau pemajemukan. Nah, untuk pembahasan yang pertama adalah afiksasi atau pengimbuhan. Afiksasi adalah proses penambahan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata baru dengan makna yang berbeda. Nah, adapun jenis-jenis afiksasi yang pertama adalah prefiks atau awalan, yaitu imbuhan yang ditambahkan di depan kata dasar. Contohnya ber, me, ke, ter, pe, pen, di, se. Pada kata me tambah baca sama dengan membaca. Contoh kalimatnya, saya sedang membaca buku di perpustakaan. Nah, untuk jenis yang kedua ada sufiks atau akhiran, yaitu imbuhan yang ditambahkan di akhir kata dasar. Contohnya ke, an, i. Pada kata ambil tambahkan sama dengan ambilkan. Contoh kalimatnya, tolong ambilkan saya air minum. Nah, untuk jenis yang ketiga ada infiks atau sisipan, yaitu imbuhan yang disisipkan di tengah kata dasar. Contohnya el, pada kata suling tambah sama dengan seruling. Contoh kalimatnya, ia memainkan seruling dengan indah. Nah, untuk jenis yang terakhir adalah konfiks, yaitu awalan ditambah akhiran, yaitu imbuhan yang terdiri dari awalan dan akhiran. Contohnya kean, pean, peran, senya. Pada kata ke tambah satu tambah an sama dengan kesatuan. Contoh kalimatnya, kesatuan bangga harus dijaga. Jenis yang keempat yaitu konfiks. Nah, jenis yang terakhir yaitu konfiks, awalan tambah akhiran, yaitu imbuhan yang terdiri dari awalan dan akhiran. Contohnya kean, peran, pean, senya. Pada kata ke tambah satu tambah an sama dengan kesatuan. Contoh kalimatnya, kesatuan bangsa harus dijaga. Untuk pembahasan yang kedua adalah reduplikasi. Reduplikasi adalah proses pengulangan kata untuk membentuk makna baru atau memberi penegasan. Adapun jenis-jenis reduplikasi yang pertama adalah reduplikasi penuh, yaitu pengulangan seluruh kata dasar tanpa perubahan bentuk. Contoh katanya rumah-rumah. Contoh selanjutnya buku-buku. Contoh kalimatnya, rumah-rumah di desa itu sangat rapi. Contoh kedua, buku-buku pelajaran sudah disiapkan di meja. Nah, untuk jenis yang kedua adalah reduplikasi sebagian, adalah pengulangannya hanya sebagian dari kata dasar. Contoh katanya lelaki. Contoh yang kedua, pepohonan. Contoh kalimatnya, lelaki itu sedang membaca koran. Nah, untuk contoh yang kedua, pepohonan di taman membuat suasana menjadi sejuk. Nah, untuk jenis yang ketiga adalah reduplikasi berimbuhan, adalah kata yang diulang dan mendapat imbuhan. Contoh katanya berlari-lari. Contoh yang kedua, pukul memukul. Contoh kalimatnya yang pertama, anak-anak berlari di halaman sekolah. Contoh yang kedua, mereka saling pukul memukul saat bertengkar. Nah, untuk jenis yang terakhir adalah reduplikasi dengan perubahan bunyi, adalah pengulangan kata yang disertai perubahan bunyi pada salah satu bagian kata. Contoh katanya sayur mayur. Contoh yang kedua lauk pauk. Contoh kalimatnya, ibu membeli sayur mayur di pasar. Untuk contoh yang kedua, di meja makan tersedia berbagai lauk pauk yang lezat. Nah, untuk pembahasan selanjutnya adalah komposisi atau pemajemukan. Komposisi adalah penggabungan dua kata menjadi satu makna
yang baru. Nah, bentuk umumnya kata ditambah kata menjadi kata baru. Contohnya kata pertama rumah ditambah kata yang kedua sakit. Adapun kata barunya yaitu rumah sakit. Nah, contoh kalimatnya dia dirawat di rumah sakit. Untuk contoh yang kedua ada kata pertama meja ditambah kata kedua hijau menjadi kata baru meja hijau. Contoh kalimatnya kasus itu dibawa ke meja hijau. Nah, adapun tipe-tipe komposisi yang pertama adalah nominal atau kata benda. Contohnya rumah sakit. Kalimatnya rumah sakit itu sangat besar. Yang kedua ada matahari. Contoh kalimatnya matahari bersinar terang. Nah, untuk tipe yang kedua adalah verbal atau kata kerja. Contohnya tanggung jawab. Contoh kalimatnya dia harus tanggung jawab atas perbuatannya. Nah, untuk yang kedua ada jual beli. Contoh kalimatnya kegiatan jual beli terjadi di pasar. Nah, untuk tipe-tipe yang terakhir adalah adjektiva atau kata sifat. Contohnya besar kepala. Contoh kalimatnya jangan menjadi besar kepala setelah sukses. Nah, ada yang contoh yang kedua ada tinggi hati. Contoh kalimatnya sikap tinggi hati tidak disukai orang lain. Nah, demikianlah pembahasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.